Perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk sama-sama berpikir, merenung, kemudian menyimpulkan hubungan antara akal dan hidayah. Maksudku kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menyimpulkan adanya penelitian dari seorang ilmuwan kelas internasional ya. Memang seperti yang sudah kita maklumi bersama, kita ketahui bersama, banyak sekali puluhan ilmuwan kelas internasional yang kemudian dari proses penelitiannya mereka akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Cuman kali ini teman-teman akan aku ajak untuk sampai pada sebuah informasi ya, sekali lagi tentang kebenaran dari Al-Quran ya, mukjizat dari Al-Quran. Kali ini teman-teman akan aku ajak untuk mencermati dan menyimpulkan proses masuk Islamnya seorang ilmuwan Yahudi ya, yang namanya Robert Wilhelm. Beliau ini peneliti dari Universitas California. Beliau ini kemudian memutuskan masuk Islam karena penelitiannya terhadap salah satu syariat Islam atau ajaran Islam, yaitu soal masa idah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa idah itu adalah masa menunggu, di mana seorang perempuan yang bercerai karena diceraikan, ditalak suaminya atau bercerai karena mati itu tidak boleh langsung melakukan pernikahan, tetapi dia mempunyai masa idah atau masa tunggu. Kalau dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 itu, masa tunggu seorang perempuan itu salah satu kuruk 3 kali suci, artinya 3 bulan atau sekitar 120 hari. Teman-teman sekalian, Robert Wilhelm ini kemudian melakukan penelitian hampir sekitar 7 kali, kemudian berakhir pada sebuah kesimpulan yang menakjubkan ya, kekaguman beliau terhadap kebenaran Al-Quran, bahwa ternyata salah satu hikmah dari adanya masa idah ini, selain untuk menjaga kehormatan seorang wanita itu, ternyata dari sisi kesehatan atau seksiologi itu ada satu takbir atau hikmah yang sangat besar ya. Ternyata dalam waktu 3 bulan tersebut, rekam jejak seksiologi seorang perempuan itu dari hubungannya dari seorang laki-laki itu akan hilang. Jadi rekam soal itulah, rekam hubungan laki-laki dengan perempuan itu akan hilang setelah memasuki waktu 3 bulan. Karena dalam dunia medis, seseorang yang berganti-ganti pasangan ya, perempuan yang berganti-ganti pasangan itu sangat rentan untuk terkena kanker rahim. Jadi 3 bulan itu adalah hilangnya rekam jejak hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Selain itu ini untuk memastikan apakah perempuan yang bercerai itu dalam posisi mengandung atau tidak, mengandung janin atau tidak gitu. Jadi ternyata kemajuan teknologi seperti tes kehamilan ini tidak serta-merta
menjadikan masa iddah itu tidak relevan lagi. Ternyata selain soal kepastian hamil atau tidaknya, ternyata masa iddah 3 bulan ini adalah batas hilangnya rekam jejak dari laki-laki saat berhubungan dengan perempuan. Artinya ketika rekam jejak itu belum hilang, kemudian perempuan itu berhubungan dengan laki-laki yang lain, apalagi perempuan yang suka bergonta-ganti pasangan itu, mereka lebih rentan terkena kanker rahim. Jadi karena penelitian ini, kemudian beliau memutuskan menjadi seorang muslim, dan hasil penelitiannya pun disampaikan di konferensi internasional di Turki. Teman-teman sekalian, kemudian apa sih hubungan antara penggunaan akal dengan hidayah ya? Penggunaan akal dengan hidayah. Kalau kita melihat di Quran surat Yunus ayat 99 dan ayat 100, itu ada sebuah informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungkan ya. Dalam ayat 99 itu pada intinya disampaikan bahwa andaikan Allah mau, tentu seluruh manusia di dunia ini akan dijadikan sebagai orang yang beriman, orang yang mendapatkan hidayah. Karena itu kita tidak bisa memaksa mereka untuk menerima hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 100 itu pada intinya menerangkan bahwa hidayah itu hanya diberikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sejarahnya kita melihat ya bagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa membawa ayahnya untuk menjadi orang yang beriman. Kemudian Nabi Nuh juga demikian, gagal membawa putranya untuk beriman kepada Allah. Bahkan beliau baginda Rasulullah SAW tidak bisa menjadikan pamannya sebagai orang yang memeluk agama Islam. Artinya memang hidayah itu hak prerogatif dari Allah atas izin Allah. Tetapi yang menarik di ujung ayat yang ke-100 itu Allah memberikan informasi, Allah akan memberikan azabnya kepada orang-orang yang tidak mau berfikir. Jadi kalau aku melihat ya, kalau aku merenungkan, kalau aku mencermati, ada hubungan antara hidayah itu dengan penggunaan akal. Meskipun kita tahu bahwa cara Allah untuk memberikan hidayah kepada manusia itu tentu tidak terbatas, tidak dengan hanya satu cara atau beberapa cara, tidak, tetapi cara-cara yang Allah pilih. Tetapi kalau kita melihat di ujung ayat itu, Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Itu seolah satu informasi dari Allah bahwa faktor yang paling utama ya, faktor yang paling utama atau yang dominan atau yang kerap kali menjadi penyebab orang itu menerima hidayah dari Allah itu adalah penggunaan akalnya. Jadi ketika manusia itu menggunakan akalnya dengan skala dan kadar yang berbeda-beda, itu banyak sekali yang kemudian berujung pada keyakinan mereka untuk memeluk Islam. Maksudku, penggunaan akal dengan skala dan kadar yang berbeda itu kan tentu karena manusia itu punya kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Ada yang berpikir secara simpel, mengamati kehidupan sehari-hari. Ada yang kemudian sampai pada tingkat keahlian atau expert, seperti yang baru kucontohkan tadi, yaitu adanya seorang ilmuwan Yahudi yang kemudian memeluk Islam karena meneliti masa iddah. Teman-teman sekalian, bahwa memang kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada banyak sekali perintah Allah kepada manusia untuk
senantiasa mau berpikir, karena agama itu adalah akal, ad-dinu al-akal. Jadi harus mengedepankan rasionalitas. Ada sekitar kurang lebih 71 perintah Allah dalam Al-Quran agar manusia itu senantiasa berpikir untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai ayat dengan redaksi afala taqilun, afala tadzakkarun, afala yatadabbarun, dan lain sebagainya. Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Kemudian afala yatatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Kemudian afala yatadabbarun, apakah kamu tidak menggunakan akal untuk memperhatikan sesuatu? Jadi pada intinya agama ini memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menggunakan akalnya untuk sampai pada hidayah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang aku sebutkan di Quran surat Yunus ayat 100, yang pada intinya hidayah itu adalah izin Allah, tetapi Allah akan memberikan atau menimpakan azabnya kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Jadi sekali lagi ada korelasi besar antara penggunaan akal dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.